dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A masih bersama para tamu yang luar biasa. Ada panelis Jolin dan juga Mas Iqbal. Ada bintang tamu yang spesial, Mas Arief dan juga Mbak Dewi. Lanjut ya, masih ada yang penasaran nih. Jolin, silakan. Iya, penasaran mengenai kurikulumnya Mbak Dewi. Ini kan kurikulumnya nature-based kurikulum ya. Itu tuh ide dari mana sih sebenarnya sampai bisa tercipta itu gitu? Karena menurut aku itu ide yang sangat-sangat brilian. Jadi kalau sebenarnya idenya banyak banget pelaku atau pengamat pendidikan dari seluruh dunia sudah mengarah ke sana. Kalau saya sendiri itu karena melihat di lapangan itu sangat dibutuhkan untuk kita menjaga lingkungan ke environmental sustainability itu sudah harus masuk menjadi satu bagian dengan pendidikan. Karena saya melihat dari daerah seperti itu dan ternyata di dunia global seperti itu, jadi saya jadi kayak apa ya? Semacam kolaborasi gitu ya bersama para guru dan pelaku pendidikan internasional untuk memformulasikannya biar secara akademis juga relevan gitu. Oke. Nah, sebelum Mas Iqbal tanya, aku juga pengen tahu nih pendapat Mas Iqbal untuk menemukan hero-hero kayak gini, itu kan butuh kesadaran kolektif dari organisasi ataupun juga pemerintah khususnya dari masyarakat gitu. Tapi apa sih yang bisa dilakukan untuk mencetak secara sadar hero-hero seperti ini? Kalau rekan-rekan ini kan karena kesadaran dan keresahan. Tapi kalau kita punya kesadaran ingin membentuk mereka tuh apa yang harus dilakukan sih Mas? Iya. Oleh seluruh pihak agar bisa mencontoh apa yang Asra lakukan begitu? Betul. Kan sebenarnya apa yang dilakukan sama Mbak Dewi dan Mas Arief itu sesuatu yang mungkin orang pada umumnya tidak akan melakukannya. Jadi saya pikir yang pertama adalah cari dulu apa panggilannya. Apakah mau di pendidikan, apakah mau di lingkungan, karena isu sosial lingkungan cukup banyak kan. Dan setelah udah tahu apa yang mau kita lakukan, tinggal kita studi banding aja. Karena sudah banyak kan teman-teman lain yang melakukan hal yang serupa. Ada satu jurus namanya ATM, jadi amati, tiru, dan modifikasi. Ya sebenarnya dengan bisnis model yang Mas Arief dan Mbak Dewi sudah punya, sedikit dimodifikasi, tambah ke nilai lokalitas di tempat kalian masing-masing, lalu implementasi. Jadi sebenarnya semua bisa asalkan punya api yang membara seperti Mbak Dewi dan Mas Arief ini. Sebermakna apa sih satu Indonesia Awards ini apresiasinya bagi seorang Mas Arief begitu? Apakah ini bisa menjadi pemicu atau seperti apa? Sebermakna apa? Karena kita pengen juga banyak sekali insan-insan juga terinspirasi melalui langkah-langkah Mas Arief dan juga Mbak Dewi dengan program Astra ini gitu. Di Satu Indonesia Award ini kan akhirnya kita bisa bertemu dengan pegiat-pegiat lingkungan lah seperti saya dengan Mbak Dewi. Kemudian kita juga bertemu di daerah Sumatera, di Kalimantan yang mereka juga memiliki program. Dari kegiatan-kegiatan itu kita beberapa kali sering dikumpulkan, kemudian kita sering diajakin untuk berdiskusi, membangun satu kegiatan, membangun satu program. Apa sih program yang bisa kita jalankan dan harapannya kita bisa kerjasama. Kalau kita sendiri misalkan di Plastik Pay, kita kan masih di baru Jawa Bali. Ketika kita ada implementasi baru sedikit di daerah Sumatera, bingung dong. Kita kalau membangun dari awal harus langsung semuanya, pasti secara modal akan terlalu besar gitu. Dan kita harus melihat bagaimana biar lebih optimal dan yang pasti sustain. Nah, dengan adanya program ini, kita bisa punya teman sejawat, kita punya mitra yang, kita kolaborasi, kita bangun di daerah-daerah sini yang akhirnya semuanya jadi satu suara dan kita ngomongin lingkungannya bisa semuanya dapat. Oke, kalau Mbak Dewi gimana? Setelah ini harapan atau misi ke depan tuh apa yang ingin dicapai gitu? Ingin melihat lebih banyak lagi kolaborasi dan dengan adanya Satu Indonesia Award ini kan sudah kelihatan, sudah dikurasi dengan baik kan. Jadi sudah sangat jelas ketika kita mau kolaborasi ya, kita mau secara geografi mengekspan gitu, kita sudah punya jaringan atau network untuk saling mengintegrasi, saling melengkapi. Aduh, kita masih pengen ngobrol lebih panjang lagi, namun sayang sekali waktu kita terbatas. Tapi masih pengen dengar juga closing statement dari panelis dulu, masing-masing. Silakan Mas Iqbal untuk para bintang tamu kita yang hadir di sini. Iya, Mas Arief, Mbak Dewi, terima kasih atas dedikasinya dan inspirasi teman-teman semua. Ini bisa merubah juga teman-teman Gen Z yang sekarang cenderung lebih peduli soal lingkungan. Semoga semakin sukses usahanya dan jangan pernah lelah untuk mencontohkan hal baik buat teman-teman yang lain.
Jolin, silahkan. Oke, menambahkan sedikit dari Mas Iqbal. First of all, terima kasih banyak. Dan yang aku harapkan setuju dengan tadi Mbak Dewi bilang, kolaborasi. Mas Iqbal juga tadi sempat mention kolaborasi. Jadi kita masing-masing harus tahu porsinya seperti apa dan kita harus menjalankan. Karena menjaga lingkungan itu bukan sekedar one man show. Tapi diperlukan kolaborasi dari semua orang untuk menjaga lingkungan. So, terima kasih banyak. Thank you Jolin dan Mas Iqbal. Nah yang terakhir mungkin dari Mas Arief dulu dan kemudian nanti Mbak Dewi boleh closing statement dan mungkin ajakan untuk para pemirsa yang menyaksikan Q&A malam ini. Kalau kita ngomongin sampah itu kan benda mati. Kalau bukan dari kitanya yang mau bergerak, bukan dari diri kita yang mau menjalankan, akan susah gitu. Jadi kita sudah menghadirkan satu fasilitas, udah ada reverse vending mesin plastik pay, udah ada aplikasinya. Silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Itu akan menjadi sangat bermanfaat kalau dari diri kita juga mau bergerak dan mau memilah sampah plastiknya dan ditukarkan di reverse vending mesinnya. Kita juga berharap semoga di apresiasi Satu Indonesia Award ini bisa terus berjalan dan bisa mengapresiasi lebih banyak lagi anak-anak muda, menemukanlah gitu generasi-generasi emas di Indonesia untuk bisa tampil dan juga bisa semakin banyak masyarakat sampai ke pelosok mungkin ya gitu agar lebih bisa ter-highlight lah gitu programnya di Indonesia. Tepuk tangan untuk Mas Arief. Silakan Mbak Dewi. Kalau dari saya, dengan kita semua bekerja sama bersatu padu dari segala macam aspek gitu ya, dengan berbagai macam skill, saya merasa lebih yakin dan lebih positif akan masa depan next generations gitu. Ya, melihat juga ya generasi kita, yang generasi di bawah kita, para dewasa-dewasa ini sudah banyak yang mulai membimbing anak-anak generasi selanjutnya ini untuk lebih peduli dan lebih aware tentang lingkungan. Harapan saya semoga Satu Indonesia Award ini terus bergerak, terus berlanjut ke depannya dan menjangkau lebih banyak lagi individu dan komunitas-komunitas di seluruh pelosok Indonesia dan terus menyatukan gitu, terus membuat mengintegrasikan semua individu-individu dari seluruh Indonesia biar dampaknya semakin besar seperti itu. Tepuk tangan untuk Mbak Dewi, luar biasa ya. Sangat menginspirasi Mbak Dewi dan juga Mas Arief. Ini membuat kita kayak perlu daftar Satu Indonesia Awards tahun depan sebenarnya. Baik, terima kasih untuk waktunya Mas Arief dan juga Mbak Dewi untuk kisah inspirasinya dan juga panelis saya yang luar biasa, Jolin dan Mas Iqbal. Semoga ini bisa menjadi sebuah inspirasi dan tentu saja bermanfaat ya bagi pemirsa yang menyaksikannya karena jiwa-jiwa panggilan untuk memberikan dampak nyata di masyarakat melalui keresahan-keresahan itu biasanya memang menciptakan hal-hal yang luar biasa dan hal-hal besar. Dan semoga episode kali ini bermanfaat untuk Anda pemirsa khususnya dalam membentuk generasi muda untuk memiliki habit dan juga kesadaran bisa lebih peduli lagi terhadap bumi dan juga lingkungan kita dan juga bisa merefleksikan semangat Astra juga dalam menciptakan perubahan yang berdampak dan berkelanjutan khususnya dalam membentuk generasi muda yang peduli terhadap lingkungan. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margarita pamit undur diri karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Metro TV. Pertanyaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.